Hai, selamat datang kembali di Expedition Line bersama saya Dadang Jahe. Saya Gus Robin, spiritual Afterlife detektor. Oke, kali ini kita akan membahas tentang misteri reinkarnasi ya. Kasus-kasus misteri reinkarnasi ya. Yang beberapa memang menjadi pertanyaan di publik. Tapi sebelum itu kita salam dulu Gus Robin. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Nah, maksud dari kasus-kasus reinkarnasi ini seperti apa? Kebanyakan kasus-kasus reinkarnasi ini adalah di mana seseorang yang lahir gitu ya, yang lahir tapi mengingat kehidupan yang dulu secara tidak langsung gitu ya, mengingat secara detail apa yang terjadi di saat dia kehidupan dulu, atau seorang anak kecil deh kasusnya. Tapi dia mengatakan atau mengisahkan dirinya ada di sebuah pesawat yang terbakar dan menyelamatkan diri, perang begitu secara detail. Itu kan aneh gitu kan ya. Dan bahkan dia bilang mungkin ya ada sebuah kasus ya, ada kasus-kasus yang lain mungkin teman-teman bisa cari. Saya lupa sih namanya ya. Itu ada seorang anak kecil yang katanya dulu ada seorang letnan pesawat tempur. Dia dalam pertempuran Perang Dunia II dia tewas di dalam pertempuran Iwo Jima kalau nggak salah ya Kak. Ya, lalu ternyata dikonfirmasi iya memang benar ada cerita itu, maksudnya orang yang meninggal ini benar. Dan pesawat yang digunakan, yang diceritakan oleh anak kecil ini juga benar saat itu. Lalu tempatnya juga benar. Secara penuturan itu memang benar gitu. Lalu apakah benar si anak kecil ini adalah hasil reinkarnasi dari dia yang meninggal dulu, kehidupan sebelumnya gitu ya? Kalau benar, ini kan berarti mungkin jaraknya nggak ada 100 ataupun 50 tahun ya. Apakah itu mungkin? Sekarang kita tanyakan ke Gus Robin. Ya, begini. Dalam kasus-kasus viral di dunia ini memang aneh-aneh. Dunia ini mengandung banyak misteri yang harus kita ungkap. Nah, sebelum saya mulai, look at me, call me, look at me, say about me, Gus Robin. Jangan lupa tonton terus videonya. Saya akan ungkap misteri-misteri di dunia ini. Kalau tonton terus dong, nggak nonton yang lain-lain dong. Maksudnya video-video kita lain kan ada banyak. Ya tonton yang lainnya. Begini ya, ini mungkin belum pernah dipecahkan oleh siapapun. Jadi ya kalau pecah kan ya berhamburan. Ya maksudnya belum pernah dipecahkan secara pasti. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana? Nah, di video-video saya selalu membahas yang belum dibahas orang kadang-kadang. Yang belum dibahas orang lah sekarang kita bahas di sini, pecahkan ya masalahnya. Kalau masalah dipecahkan makin banyak. Kita jangan pecahkan deh. Kita cari solusinya ya. Jawabannya ya. Begini. Orang yang mati sekarang bisakah lahir cepat? Nah, reinkarnasi dalam arti lain. Reinkarnasi cepat. Orang yang padahal baru dia meninggal, kok bisa lahir lagi? Bisa. Biasanya itu karena dosanya tidak terlalu banyak, pahalanya besar, adanya korban bencana alam atau korban bencana, kecelakaan, kebakaran, peperangan, kebakaran. Pokoknya bencana lah, musibah, terkena musibah gitu. Terus orang yang karena tugas ini modelnya dia meninggal, dia harus melanjutkan tugasnya di dunia ini. Nah, biasanya ini orang spesial yang nomor 4 itu saja. Kebanyakan sih orang yang kena musibah. Ada lagi satu, yaitu anak kecil yang meninggal bisa lahir cepat karena itu belum menikmati kehidupan yang layak. 5. Ada dalam beberapa kasus, kebanyakan nih ya, kasus-kasus reinkarnasi anak kecil ini, ya iyalah anak kecil ya baru lahir gitu kan, saat dia bisa bicara gitu kan, ngomongin tentang kehidupan sebelumnya, tapi kok ingat itu dengan kehidupan sebelumnya. Itu namanya wahyu. Wahyu itu tidak ada yang bisa menerka. Seperti saya, dulu saya kan orang biasa, saya ini orang yang memang benar-benar bukan orang kegaib-gaiban ya dulu. Saya duduk-duduk sama teman-teman biasanya
duduk-duduk ngobrol-ngobrol, keluar bersama teman, nggak pernah membahas tentang ini, tentang gitu. Paling kalau masih remaja saya bahasnya wanita, kerjaan, uang gitu. Itu saja yang saya bahas dulu, tidak seperti sekarang ini. Oh gitu yang dibahas dulu ya? Kalian remaja pasti seperti itulah. Saya kan anak biasa dulu. Saya nggak pernah remaja loh. Ya, Saya dari kecil langsung dewasa gitu. langsung gini, fata morgana ya. Ya, anak kecil ya seukuran tai kuku lah ya. Ya, kalian pernah remaja pasti obrolannya itu nggak ke gaib ya, lebih kepada kehidupan nyata. Nah, saya seperti ini pun aneh gitu. Berawal dari saya dapat dari mimpi-mimpi, berawal dari mimpi-mimpi pokoknya. Setelah itu saya bangun, saya melihat langsung dan seperti ini sekarang. Karena Tuhan mengizinkan saya untuk seperti ini. Lalu bagaimana yang anak kecil ini? Itu memang wahyu ya? Wahyu. Itu memang Ya, berawal dari mimpi-mimpi. Biasanya diperlihatkan dalam mimpi pertama. Setelah dari mimpi, baru dia diperlihatkan seperti tiba-tiba, pandangan tiba-tiba. Jiwa batin rohnya itu berkata, berbicara. Dan ada juga nih kasus di mana misalkan di kehidupan sebelumnya ini dia kecelakaan gitu misalkan. Ditabrak mobil gitu kan, ada bekasnya gitu kan. Ada bekas kecelakaan mobilnya ya seperti goresan gitulah di belakang kepala misalkan. Lalu ketika reinkarnasi itu ada ininya, padahal saat lahir dia nggak ada kena apa gitu, tapi ada seperti goresan juga. Itu mungkinkah seperti hal itu? Contoh kita ditembak dulu saat peperangan, atau ditusuk, dibunuh, atau bagaimanalah kisahnya. Saya tidak mau mengatakan. Terus terlahir membawa tanda lahir. Tanda lahir. Adanya tanda lahir itu penyebabnya kayak gitu. Oh, dulunya itu adalah bekas kena panah gitu atau kecelakaan. Kena musibah lah. Musibah itu. Ya, saya sih pernah sih juga melihat teman saya dulu dia punya bekas tanda lahir di sini. Jadi dia memang orangnya sering kerasukan. Sering kerasukan, dan saya pernah dalam waktu tertentu langsung berbicara empat mata loh dengan saat dia kerasukan ini. Bertanya kan, biasalah ya, bertanya dengan hal-hal gaib dan sebagainya. Itu katanya ini dulunya adalah bekas kena panah pada saat kehidupan dulunya. Bekas kena panah saat perang Mahabharata gitu mungkin kalau nggak salah. Itu jadi itu bisa ya. Bisa. Bekas yang lama, bekas yang di kehidupan dulu gitu. Bisa. Memang kalau orang tanda lahir itu benar. Berarti kalau mereka ini kan jarak jangka waktunya kan nggak lama ya, dari mereka meninggal langsung. Itu prosesnya gimana? Maksudnya apakah mereka tidak melalui pengadilan atau apa gitu di akhiratnya? Melalui. Langsung diputuskan di sana gitu maksudnya? Langsung diceburkan ke tempat untuk lahir kembali gitu? Iya, kalau sudah waktunya. Berarti itu seperti Anda harus lahir kembali gitu? Begini, sebelum lahir itu kita dikasih air agar lupa akan kehidupan kita terdahulu. Dikasih makanan, dikasih air agar lupa. Sebelum kita diceburkan untuk terlahir kembali. Tapi ini nggak dikasih ini, yang ingat-ingat ini? Nggak ya, langsung aja ya? Karena begini, dia mengemban tugas untuk menceritakan kisah terdahulu. Dikasih nih ya? Bukan, tidak. Dikasih, saya nanya dikasih. Semua orang dikasih, cuman dia ini dikasih wahyu untuk mengingat kehidupannya di sini, bukan kehidupan di akhirat. Mungkin aja itu pesan ya, mungkin ya, untuk diberikan ke keluarga yang itu ya. Untuk itu pesan, permintaan mereka, pesan, dan permintaan itu diwujudkan sekalian untuk menyatakan bahwa reinkarnasi itu ada. Benar-benar nyata. Ada. Ya, memang wahyu ya. Ya, padahal mereka kan bukan beragama Hindu, bukan beragama Buddha. Dan pernah juga saya diceritakan oleh seseorang ya, bahwa ketika kita akan reinkarnasi ya, akan dilahirkan kembali, itu diberikan bukan air, Gus, tapi teh katanya. Siapa yang menceritakan? Nggak tahu saya lupa saya. Itu air. Tapi saya ingat ada orang yang menceritakan itu seperti teh gitu. Itu air yang dikasih mantra.
atau doa. Airnya ini air dari mana? Air khusus dari sana. Air dekat pengadilan ada sumber mata airnya. Bukan air akhirat. Dari mana? Dari akhirat. Itu memang dari. Ada sumber mata air yang keluar. Ini mungkin itu airnya nggak ajaib ya, yang ajaib Begini. mantranya ya. Saya bongkar-bongkaran dah ya. Dia makan dulu. Habis makan, diberikan makan. Oh. Makan. Habis itu diberikan air. Ketika didoakan, air itu bisa jernih, bisa bercahaya, bisa seperti apa namanya? Teh itu kan agak Putek ya. gelap. Bisa berwarna lain. Artinya itu kehidupannya akan seperti itu di dalam. Oh, itu mencerminkan kehidupan ya. Nanti perjalanan hidupnya seperti itu di bawah. Ya, itu secara khusus itu mengartikan lah. Dalam arti lain Itu mengartikan bukan teh. dalam kehidupan. Ngapain juga mereka kasih teh di sana? Repot aja buat katanya. Ya itu kan diceritakan. Saya lupa juga sih siapa yang menceritakan saya. Cuma Ya. saya ingat dengan hal tersebut. Terus kalau dia minta Kopi gitu. extra jos, kopi atau Jos es buah, susu. ya jos susu, es buah, Joshua aja susu. Ya. Jennifer jeruk nipis. Terus dia minta es cinta, cincau tape. Atau es pocong gitu Ya nggak tahu lah. Apa pocong. Oke, dan ada kasus lain nih Gus Robin yang ketika dia ingat gitu ya, bahkan dia ingat pun saat di akhirat. Ada. Dia kan meninggal nih. Itu Wahyu. Iya, si Wahyu ini di mana-mana ya. Dia kan meninggal nih. Dia kan meninggal, terus dia ke akhirat. Dia ingat pada waktu itu karena dia bertemu dengan Tuhan. Dia bercerita, ini anak kecil yo. Yang bercerita ini kan ya kita nggak tahu ya. Anak kecil berusia 2 tahun. 2 tahun loh. Dan dia menceritakannya dengan detail. Saya bertemu Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada saya, ini bukan waktumu. Sekarang kamu balik. Lalu dia lahir. Bukan yang apa namanya mati suri. Mati suri Ya, itu kan ngerti, kembali ke ya. tubuh itu kan. Tapi ini lahir kembali gitu. Saya kurang tahu ceritanya yang Tuhannya itu bentuknya apa dulu. Ya nggak tahu, mungkin ini namanya juga cerita anak kecil ya. Yang Apakah dia tahu itu mungkin bukan Tuhan? atau mungkin cahaya doang yang dia ya lihat ya, cahaya yang Berbicara. bersuara gitu. Iya, seperti saya ya. Emang situ suara Bukan, cahaya maksudnya yang bersuara. saya kan pernah cerita sempat bertemu seperti itu ketika saya saat mati suri. ya ketika saya itu ada di kondisi kritis UGD yang 11 hari nggak sadar-sadar. Ya untungnya UGD ya, bukan KUD ya. Ya segalanya untung aja, padahal sudah musibah ya, untung masih untung. masih Kalau orang untung. Indonesia untung Tetap aja untung tetap ya, untung ya, walaupun ada meskipun musibah. sudah gimana pun untung aja. Nah itu gimana penjelasannya? Kenapa dia harus reinkarnasi? Dia harus kembali, bukan waktumu. Tapi dia reinkarnasi, bukan mati suri. Begini, manusia itu ada beberapa yang diberikan wahyu untuk menceritakan sesuatu kebenaran yang ada di akhirat, agar manusia itu percaya dengan agama. Kalau nggak ada cerita tersebut, manusia nggak ada percaya agama. Nggak percaya dengan akhirat. Nggak ya? percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan Tuhan, terjadilah kekacauan. Tuhan akan hilang namanya. Berarti itu. Jadi Tuhan sengaja menciptakan manusia-manusia yang seperti itu untuk menceritakan kisah akhirat. Berarti yang ini tuh yang dengan mati suri dan yang inkarnasi ini tugasnya berbeda ya. Tugasnya sama, cuma jalannya berbeda. beda. Ya? Tuh ada soalnya ada kasus itu soalnya. Dia dengan detail menceritakan, padahal itu suatu hal yang ambigu ya. Tidak setiap orang bisa melihat hal itu. Dan kalau yang namanya anak kecil ya, bener sih kalau anak kecil tuh lebih pekat sekali dengan gaib Kalau ya. anak kecil itu ya kenapa Sense-nya itu loh, apa namanya? anak kecil itu umuran 2 tahun gitu. umuran di bawah 6 tahun itu masih kuat untuk gaibnya. Sense-nya itu ya, Karena merasakannya masih suci. itu Karena masih ya. suci. Mereka terlahir masih suci. Paling kalau bohongnya anak kecil bohong uang. Mereka rata-rata jujur, tapi kalau bohong itu
pas bagian uang itu nomor satu anak kecil. Pasti kelihatan kan, ya Iya. namanya juga anak kecil, kan itu ya. kalau masalah uang itu bohongnya wah jangan. Soalnya saya pernah ada keponakan saya yang bilang, teman paman mana gitu, yang matanya besar gitu. Oh, matanya besar gitu. Berarti dia ngeliat nih, ya kan? Yang ada di samping Di samping, saya ini matanya besar. Berarti dia ngeliat dong gitu. Bener juga berarti kalau anak kecil itu sangat sense-nya kuat sekali ya. Dan bahkan anak kecil yang 2 tahun loh, bayangin 2 tahun bisa menceritakan secara detail pesawat ataupun dengan satu hal yang belum pernah diceritakan gitu kan ya, apalagi 2 tahun udah bisa ngomong loh, hebat. Kalau 2 tahun bisa ngomong nggak anaknya? Anaknya umur berapa? Bisa hampir 2 tahun ya. Udah bisa ngomong? Bisa ngomong aji, ibu gitu. Itu aja? Mam kayak gitu. Itu aja kan berarti? Iya gitu, ada bisa. Ya bisa dikit-dikit. Maksudnya tidak sedetail Tidak itu sedetail kan? itu. Iya makanya kan, wow kan? Ada yang orang yang bisa bicara itu cepat. Tapi kalau yang aneh-aneh seperti itu ya jarang. Wow kan? Jarang. Wow. Gimana uangnya? Wow. Oke, itu aja ya Gus Robin ya. Ada hal yang lain lagi di pesan mungkin atau apa tentang Ya, saya sih berharap reinkarnasi? Sule, Raffi Ahmad, ada Lintar, sama Andre, ya Andre, siapa namanya, Lisa Blackpink, Jennie Blackpink, Jisoo Blackpink, Rose Blackpink itu. Look at me. Anda tahu itu semua? Tahu, Anda tahu? tapi mereka nggak tahu saya. Saya nggak tahu soalnya. Ya, Anda serba tahu berarti ya. look at me. Udah itu aja. Oke, jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Didin undur-undur. Saya Gus Robin. Au. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.